Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Nawang Skartalesi, NIM 503, dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Yulia Widyastuti, NIM 542. Kami dari kelas 6 PGSD A3. Di sini akan melaksanakan diseminasi laporan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah penelitian tindakan kelas. Dosen pengampu Ibu Syailin Nikhla Khairin Atalina, SPD MPD, dengan judul Penerapan Pendekatan Saintifik dalam Meningkatkan Pemahaman Belajar Siswa pada Materi Pancasila Kelas 1 SDN 1 Bulungan. Baik, agenda presentasi kita kali ini ada 5 subbab. Yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, yang ketiga metodologi, kemudian yang keempat hasil penelitian dan pembahasan, yang terakhir kesimpulan. Langsung saja pada pendahuluan ada beberapa subbab, ada 4 di sini. Ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan. Yang pertama tadi mengenai latar belakang masalah, di mana kita mengacu pada judul yang kita ambil, pentingnya mengatasi permasalahan pembelajaran yang terjadi pada siswa kelas 1 SDN Bulungan. Di antaranya adalah minimnya pemahaman belajar pada materi yang disampaikan guru. Jadi judul yang kita ambil ini mengacu pada latar belakang tadi yang di mana peneliti sudah melakukan survei lapangan untuk menemukan masalah tersebut, kemudian memilih dan mengambil tindakan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan memilih tindakan yang tepat. Kemudian yang selanjutnya di sini ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Apa sih rumusannya? Yang di sini diantaranya, apakah penerapan pendekatan saintifik dapat meningkatkan pemahaman belajar siswa pada materi Pancasila di kelas 1 SDN 1 Bulungan. Kemudian tujuan penelitiannya tadi mengacu pada rumusan masalah, yaitu membuktikan bahwa penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran materi Pancasila bisa meningkatkan pemahaman belajar siswa kelas 1 SDN 1 Bulungan. Kemudian yang selanjutnya di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama bagi siswa, meningkatkan pemahaman belajar yang dirasakan siswa. Siswa jadi lebih aktif dan kritis dalam mengikuti proses pembelajaran. Kemudian manfaat bagi guru, menjadikan alternatif dalam penguasaan kelas apabila ditemukan problem minimnya pemahaman belajar pada siswa. Di sini ada kajian pustaka. Di antara yang kita bahas ada materi tentang pendekatan saintifik yang memuat apa sih definisinya, kemudian karakteristik, tujuan, dan prinsip-prinsip dan langkah umum penerapan pendekatan saintifik. Kemudian ada pemahaman belajar di mana materi yang akan dipelajari oleh siswa. Kemudian yang pertama tadi ada definisi. Pendekatan saintifik adalah suatu proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga siswa secara aktif dapat mengkonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui pendekatan ilmiah. Kemudian karakteristiknya di sini ada menurut Husnan, pembelajaran dengan metode saintifik mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada siswa. Kemudian yang kedua, melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkonstruk konsep, hukum, atau prinsip. Kemudian yang ketiga, melibatkan proses-proses kognitif yang potensial merangsang perkembangan intelektual, khususnya berpikir tingkat tinggi pada siswa. Kemudian yang terakhir, dapat mengembangkan karakter siswa. Kemudian yang selanjutnya mengenai tujuannya diantaranya untuk meningkatkan kemampuan intelektual pada peserta didik. Kemudian yang kedua, untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah secara sistematik. Jadi pembelajaran saintifik ini kan pembelajaran yang bisa dilakukan secara berkelompok. Jadi siswa dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan melakukan diskusi kelompok. Kemudian yang terakhir, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Kemudian yang selanjutnya mengenai prinsip-prinsip, diantaranya pembelajaran berpusat pada siswa, di mana tadi ya pembelajaran saintifik itu dibentuk dengan kelompok supaya siswa bisa melakukan diskusi dengan teman-temannya. Kemudian yang kedua, pembelajaran membentuk student self concept. Yang ketiga, pembelajaran terhidam dari verbalisme. Dan yang terakhir, pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. Kemudian
Langkah-langkah umum untuk melakukan pendekatan saintifik itu apa? Langkah-langkahnya adalah menggali informasi melalui observing atau pengamatan. Kemudian questioning atau bertanya. Jadi bertanya itu sama saja dengan melakukan wawancara. Kemudian experimenting atau percobaan. Jadi para peneliti melakukan percobaan dengan pendekatan tersebut diaplikasikan dengan melakukan perkelompokan dengan siswa. Kemudian mengolah data atau informasi dilanjutkan dengan menganalisis, associating atau menalar. Kemudian menyimpulkan dan menciptakan serta membentuk jaringan atau networking. Jadi kesimpulannya adalah langkah umum menerapkan pendekatan saintifik ini adalah melakukan kerja kelompok. Nah, selanjutnya yaitu pemahaman pembelajaran. Pemahaman pembelajaran adalah kemampuan yang diharapkan seseorang terhadap suatu hal pembelajaran yang telah terlaksana. Kemudian dapat dipahami makna atau maksud dari pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Dalam penelitian ini, setting penelitian lokasinya berada di SD Negeri 1 Bulungan dan kami melakukan penelitian pada tanggal 29 Maret 2022 dan untuk kita memberikan perlakuan siklus 1 pada tanggal 13 Juni tahun 2022. Nah, untuk sasaran penelitiannya yaitu dalam penelitian ini yang menjadi sasaran penelitian objek peneliti adalah siswa kelas 1 SD Negeri 1 Bulungan. Rencana tindakan pada penelitian ini kami menerapkan langkah-langkah pendekatan saintifik, yaitu dengan mengamati, menanya, mencoba, menalar, mengkomunikasikan. Nah, selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Nah, untuk teknik pengumpulan data ini merupakan tindakan lebih lanjut untuk mengumpulkan data yang digunakan untuk pengelolaan data peneliti. Kita menggunakan data penelitian ini menggunakan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Dan kita juga memberikan penelitian prasiklus dan siklus 1. Nah, untuk analisis data pada penelitian ini merupakan analisis data kualitatif bersifat deskriptif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Nah, selanjutnya yaitu dikembangkan pada pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Nah, langkah-langkah analisis data itu ada pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau kesimpulan. Nah, selanjutnya yaitu hasil penelitian. Pada prasiklus dilakukan sebagai mencari permasalahan mengenai tingkat pemahaman belajar siswa di kelas 1 SD Negeri 1 Bulungan. Untuk prasiklus ini dilakukan pada tanggal 29 Maret dengan beberapa rencana, melakukan observasi, melakukan interaksi dengan siswa, dan menarik kesimpulan dari hasil observasi, dan melakukan wawancara bersama guru, dan menemukan masalah dari yang kita observasikan tadi. Dari proses prasiklus tersebut, peneliti mendapat beberapa informasi dan jawaban dari setiap pertanyaan yang telah kami ajukan kepada guru untuk mengenai pembelajaran yang ada di kelas 1. Nah, untuk prasiklus sendiri diketahui bahwa data yang diperoleh pada siswa kelas 1 sebelum melakukan perlakuan pada materi Pancasila, hasil yang didapat yaitu mendapat nilai terendah 45 dan nilai tertinggi 85. Siswa yang mendapat nilai di bawah KKM atau belum tuntas ada 58%, sedangkan siswa yang mendapat nilai di atas KKM ada 43. Nilai rata-rata pada saat prasiklus adalah 71. Nah, selanjutnya yaitu ada grafik nilai prasiklus bisa dilihat. Nah, selanjutnya yaitu grafik nilai siklus 1. Nah, siklus 1 ini dilakukan sebagai usaha untuk mengatasi masalah yang ditemukan pada saat prasiklus atau observasi tahap awal. Penggunaan model saintifik
merupakan langkah tepat yang diambil untuk meningkatkan kemampuan pemahaman belajar materi Pancasila. Itu ada perencanaan, pelaksanaan tindakan, dan juga ada observasi. Nah, untuk perencanaan itu sendiri adanya menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, menyiapkan media, dan juga menyusun instrumen penelitian, dan juga menyusun instrumen pemandu analisis data. Nah, untuk tindakan sendiri itu adanya kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Untuk observasi pada tahap siklus 1 ini dilakukan peneliti adalah mengevaluasi hasil observasi antusias siswa, hasil catatan lapangan saat proses pembelajaran berlangsung dengan menerapkan pendekatan saintifik. Nah, hasil evaluasi siswa ini dari data yang kita peroleh bahwa siswa kelas 1 setelah menggunakan pendekatan saintifik adanya kenaikan nilai di atas KKM pada materi Pancasila. Hasil yang didapat siswa kelas 1 mendapat nilai terendah 75 dan nilai tertinggi adalah 90. Siswa yang mendapat nilai rata-rata pada saat prasiklus adalah 82 pada siklus 1 ini di atas KKM. Nah, itu tadi gambar grafik nilai siklus 1. Untuk progres penelitian, setelah diterapkan pendekatan saintifik pada siklus 1 terjadi peningkatan nilai rata-rata menjadi 82 yang mulanya adalah 71 dengan persentase ketuntasan 43%, nilai di atas KKM pada saat prasiklus. Pada siklus 1 ini terdapat. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama, penerapan pendekatan saintifik pada materi Pancasila. Seperti hasil yang sudah kita ketahui terdapat pada penelitian tahap prasiklus yang masih terdapat beberapa siswa yang mengalami hambatan belajar, yaitu tingkat pemahaman yang masih rendah pada pembelajaran materi tentang Pancasila. Pada prasiklus masih terdapat siswa yang mengerjakan materi secara individu untuk kebersamaan dan sosialisasi dengan teman tidak nampak. Beberapa siswa masih sibuk asik sendiri dan sulit mencerna penjelasan materi yang guru sampaikan. Nah, temuan pada prasiklus ini dijadikan acuan pada siklus 1 berikutnya. Pada siklus 1, peneliti berusaha melakukan pembelajaran yang sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat untuk mencapai hasil yang maksimal. Pelaksanaan tindakan siklus 1 pembelajaran lebih difokuskan pada kegiatan siswa untuk bekerja sama dan bertanggung jawab dalam berdiskusi. Nah, yang kedua yaitu aktivitas siswa dengan pendekatan saintifik pada materi Pancasila. Aktivitas siswa dapat diartikan sebagai bagaimana proses belajar mengajar itu dilaksanakan. Selain pendekatan saintifik, peneliti mencoba apakah pendekatan ini dapat meningkatkan aktivitas siswa, dan hal ini disajikan dalam prasiklus dan siklus 1. Dan yang ketiga yaitu hasil penelitian siswa dengan pendekatan saintifik pada materi Pancasila. Dari pelaksanaan prasiklus, hasil belajar yang diperoleh siswa dengan menggunakan pembelajaran individual adalah skor siswa rata-rata mencapai 71. Terdapat 12 siswa, persentasenya yaitu 43% telah mencapai ketuntasan individu, sedangkan 16 siswa 57%-nya belum mencapai nilai KKM pada materi Pancasila, yakni 75. Nilai rata-rata siswa diperoleh melalui tes, sehingga pembelajaran perlu dikemas sesuai dengan pengalaman siswa dalam kehidupan sehari-hari dan melibatkan siswa secara utuh. Pada siklus 1, hasil belajar siswa mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 82,3. Hasil belajar sudah tercapai dalam siklus 1. Baik, yang terakhir di sini ada kesimpulan dari pembahasan yang sudah kita paparkan tadi. Di sini kesimpulannya bahwa penelitian tindakan kelas atau PTK pada siswa kelas 1 SDN 1 Bulungan tahun pelajaran 2021 sampai 2022 dilaksanakan dalam satu siklus. Pada prasiklus terdiri dari 3 tahapan, yaitu 1. Perencanaan, kemudian yang kedua pelaksanaan tindakan, dan yang ketiga observasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan dalam Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan dalam bab 4 dan bab 5, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pendekatan saintifik dapat meningkatkan pemahaman belajar siswa pada materi Pancasila kelas 1 SDN 1 Bulungan. Dengan terdapat peningkatan persentase sebanyak 40%,
di mana pada mulanya saat kondisi awal ditemukan 43% saja ketuntasan belajar siswa. Dan dilanjutkan dengan adanya siklus 1, maka diperoleh persentase sebanyak 83% dalam ketuntasan hasil belajar siswa. Jadi sudah dapat diketahui kesimpulannya mengenai pendekatan saintifik ini sangat mempengaruhi untuk meningkatkan pemahaman belajar siswa. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf untuk jika ada kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian presentasi atau diseminasi kali ini. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.